saya Muhsatul Askinua. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang istilah-istilah dasar dalam studi hadis. Yang pertama yaitu sunnah menurut perspektif ulama. Sunnah secara bahasa yaitu jalan lurus yang berkesinambungan, yang baik atau yang buruk. Sedangkan sunnah menurut terminologis ada 3 pendapat ulama. Yang pertama yaitu pendapat dari ulama hadis. Sunnah menurut ulama hadis yaitu segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi sebelum dan sesudah Nabi menjadi Rasul. Sunnah juga sama diartikan dengan hadis, karena mereka memandang Nabi sebagai panutan dan tauladan yang baik atau uswatun hasanah. Yang kedua yaitu menurut ulama usul fikih. Menurut ulama usul fikih adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi selain Al-Quran, baik itu perkataan, perbuatan, maupun dalil yang dapat dijadikan hukum syara termasuk sunnah. Mereka beranggapan bahwa Nabi adalah syar'i, yaitu yang menjelaskan suatu hukum dan menerangkan kaidah-kaidah hukum sebagai pedoman hidup. 3. Ulama fuqaha. Menurut ulama fuqaha adalah segala yang datang dari Nabi yang tidak fardu dan bukan wajib. Artinya, sasaran utamanya adalah segala perbuatan dan tingkah laku manusia, baik berupa wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Dari definisi di atas, kita dapat menemukan kesamaan antara sunnah dan hadis, yaitu segala sesuatunya bersumber dari Nabi. Hanya saja ulama hadis lebih menekankan kepada fungsi Nabi sebagai tauladan yang baik bagi umat Islam. Lalu ulama usul fikih menekankan kepada Nabi sebagai syar'i, dan ulama fikih menekankan kepada perbuatan dan tingkah laku manusia, baik berupa wajib, haram, sunnah, maupun mubah. Definisi sunnah, hadis, athar, dan khobar. 1. Sunnah. Menurut bahasa, sunnah berarti jalan, tabiat, hukum, dan cara. Sedangkan menurut istilah, sunnah berarti segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan, dan cita-cita Nabi sebelum dan sesudah Nabi menjadi Rasul. Yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan, dan cita-cita Nabi setelah Nabi menjadi Rasul. 2. Khobar. Menurut bahasa, khobar yaitu kabar atau berita. Sedangkan menurut istilah ada 3 pendapat. Yang pertama yaitu khobar sama dengan hadis. Lalu yang kedua yaitu khobar berbeda dengan hadis. Maksudnya adalah jika hadis segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, maka khobar adalah segala sesuatu atau berita dari selain Nabi. Lalu yang ketiga yaitu khobar lebih luas daripada hadis. Yang ketiga yaitu athar. Menurut bahasa, athar yaitu peninggalan sesuatu atau sisa. Sedangkan menurut terminologis ada 2 pendapat. Yang pertama yaitu athar sinonim dengan hadis, yaitu segala sesuatunya bersumber dari Nabi. Dan yang kedua yaitu athar berbeda dengan hadis. Definisi Al-Quran, hadis nabawi, dan hadis qudsi. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yaitu membaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran memiliki 3 pendapat. Yang pertama yaitu pendapat dari Imam Ali Sobuni. Yang kedua yaitu pendapat dari Muhammad Mustafa Salabi. Dan yang ketiga yaitu dari Khudoribe. 2 yaitu hadis qudsi. Hadis qudsi merupakan hadis yang maknanya dari Allah yang disampaikan melalui
dan redaksinya yaitu Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri hadis qudsi diantaranya yang pertama yaitu segala sesuatunya Nabi menyandarkan hanya kepada Allah. Lalu yang kedua yaitu hadis yang wahyunya langsung dari Allah. Yang ketiga yaitu menggunakan kata ganti orang pertama. 3. Hadis nabawi. Hadis nabawi merupakan hadis yang makna dan redaksinya berasal dari Nabi sendiri. Ciri-ciri hadis nabawi diantaranya yang pertama yaitu Nabi sebagai sandaran pemberitaan, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan maupun cita-cita. Lalu yang kedua yaitu hadis tersebut tidak menggunakan kata ganti orang pertama. Sunnah dan bid'ah. 1. Sunnah. Sunnah merupakan segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan maupun cita-cita Nabi sebelum dan sesudah Nabi diangkat menjadi Rasul. 2. Bid'ah. Bid'ah berasal dari kata bada'ah, yaitu penciptaan sesuatu yang baru yang tidak ada pemisalan sebelumnya. Sedangkan bid'ah menurut istilah yaitu kejadian baru di dalam agama, baik itu berupa keinginan maupun perbuatan. Bid'ah dibagi menjadi 2, yaitu bid'ah hasanah, yaitu bid'ah baik, dan bid'ah sayyi'ah atau bid'ah jelek. Itulah tadi sedikit penjelasan materi tentang istilah-istilah dasar studi hadis. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel YouTube ini dapat berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.